Arumi dan juga Juno. Ya, ya saya mengerti soal itu, Bu. Tapi mungkin nanti dengan kesaksian kita juga bisa memperingan hukuman terhadap Pak Devan, Pak. Ya, hopefully hukumannya Devan gak terlalu berat karena ya dia telah membantu kita untuk menjadi saksi. Oke, kalau gitu saya telepon Nino dulu ya sebentar. Sial, kenapa tuh anak pakai ngunci di lemari sih? Tetap nggak bisa dibuka. Saya nggak mau mati di sini. Kalau saya gedor pintu ini, pasti berisik dan mengundang kedatangan Randy dan yang lainnya. Dari tadi kita udah muter-muter di setiap plafon ini, tapi kita tidak menemukan siapapun di sini. Iya, Pak. Saya pikir sepertinya penyusupnya sudah keluar dari plafon sini, Pak. Bisa jadi, Pak. Sebab dia tahu kita kejar sampai plafon, makanya dia ngumpet di tempat yang lain. Oke, udah sekarang kita turun dulu. Baru setelah itu kita pikirin kira-kira di mana si penyusup itu bersembunyi. Oke? Baik. Hati-hati. Ya, terus jadi gimana hasilnya? Betul, Bu. Tadi kita sempat mengecek ke setiap sudut plafon, tapi kita tidak menemukan apapun di sana. Tidak menemukan apapun? Maksudnya nggak ada tanda-tanda apa kayak jejak sepatu atau mungkin I don't know like or puntung rokok atau mungkin tisu apapun yang menunjukkan bahwa ada orang di atas. Lu beneran nyari apa kagak ya? Lah beneran, Mir. Kalau lu kagak percaya, tanya nih sama Yu punya suami. Nggak, tapi kalau misalkan di atas sana nggak ada, Bu. Iya. Denger suara-suara itu di mana, Bu? Penyusupnya di mana? Soalnya kan Askara nggak biasanya gitu loh, Iya, Mbak. iya. Perlakuannya pasti kan ada sesuatu gitu loh, Bu. Cuma anak ini nggak bisa ngomong. Iya, belum bisa ngomong, belum bisa mendeskripsikan. Iya, dan saya yakin sekali itu suara itu kayak kenceng banget dan saya yakin itu bukan binatang atau apa. Saya yakin itu orang. Itu juga, Bu, yang saya curiga. Tapi memang di atas tadi kita tidak menemukan bukti apapun ya. Mungkin itu tikus kali, Bu. Masa tikus udah kayak gitu sih? Setakut-takutnya Adi nggak kayak gitu, Bu. Iya. Saya sebenarnya masih sangsi itu binatang, tikus, kucing atau apapun. Tapi ya karena kalian sudah ngecek di setiap sudut dan benar-benar sudah teliti, saya percaya sama kalian dan ya walaupun saya kurang puas, cuman ya saya anggap itu binatang lah. Kalau nggak begini, Bu. Nanti kalau ada apa-apa lagi, Ibu langsung kabarin saya. Ya, pasti saya akan kasih tahu kalian. Yaudah ya, kamu jaga lagi ke pos deh. Baik, Bu. Kamu yang waspada dong, jangan sampai kena bius lagi atau apa. Siap, Bu. Permisi. Jangan tidur. Punya apa ya? Tapi saya masih yakin sama apa yang saya dengar barusan. Saya dengar tadi. Ma, aku ke kamar dulu ya. Kamu mau ke kamar? Yaudah. Ya, hati-hati ya sayang. Kalau ada apa-apa teriak. Ya udah, Ki, kita lanjutin beres-beres dulu di atas ya. Waspada ya, dengar-dengar atau ada apa. Kita tetap bawa sapu, Bu. Yang gedean dikit kayak Mir. Ada itu loh, stick golf saya juga kalau mau tuh. Kan biar sekalian nanti yang penting tenaganya, Bu. Iya benar. Saya percaya sama lo. Yaudah sana. Tayang. Apa coba? Gua harus gimana ya sekarang? Kata ayah, Karil lagi sakit. Apa Karil beneran lagi sakit?
Atau ini alasan ayah doang supaya gue nyari barang buat ayah jual biar ayah dapat duit. Gue tahu banget ayah, dia tuh licik dan doyan uang. Mungkin ini cuman akal-akalan ayah saja. Tapi gimana kalau Kak Ariel beneran sakit, terus butuh duit buat ke dokter? Apa ya yang bisa gue kasih ke ayah biar bisa bawa Kak Ariel berobat? Itu suara apaan ya? Siapa yang di lemari? Sebetulnya apa Rena? Apa? Kenapa kau lari-lari? Kenapa sayang? Hah? Di kamar aku ada... Ada apa sayang? Ada apa? Apa ini kau lari-lari? Kiki sama Mbak Mira. Ada suara-suara di kamarnya Rena. Iya, ada suaranya Oma. Apa jangan-jangan itu pun Yusuf ada di kamar Rena kali? Nah, yaudah, kalian ini bersembunyi di tempat taman ya. Kamu sama ini ya, Miss Kiki sama itu Suster Mirna. Iya. Tolong ya, tempat taman. Oke, kalian coba. Anak-anak kita bawa. Kalian berdua tolong ke atas, oke? Saya telepon Uya. Go. Go. Lemarinya kebuka. Ada baju berserakan, Pak. Berarti ada seseorang di sini. Juno! Jadi kamu yang nyusup ke rumah saya ya? Bu Rosa, jangan coba-coba halangin saya. Jangan macam-macam. Lepasin. Nggak akan. Lepasin sekarang juga. Nggak akan. Juno. Jangan coba-coba telepon anak buah kalian. Sekarang, masuk kamar. Enggak. Masuk kamar! Kalau nggak, gua habisin di Bu Rosa. Masuk kamar! Randy, Riza. Sorry, Tapi Bu, Cepat! saya nggak mau. I'll be fine. Ibu. I'll be fine. Cepat! Tangan. Masuk. Go. Cepat masuk ke sana. Ikut. Ikut saya. Tutup. It's okay. Tutup cepat. Kamu lepasin nggak? Kamu lepasin. Itu. Randy Riza di dalam, Mirna. Buka kuncinya. Mas, ini. Tali. Aduh. Mas cepetan. Mas yang Tali ya. cepetan. Aduh, thank you ya. Yaudah, kalian bawa anak ke atas ya. Iya, Bu. Mbak Mirna. Thank you ya, terima kasih. Sama-sama Ibu. Kita naik. Randy, Bu Rosa, lepasin saya. Juno. Saya bilang diam ya. Saya nggak layak dilakukan seperti ini. Gua kata juga apa jangan pengen ngelawan. Ada aja lu. Ya, stop. Gua pengen lawan. Mungkin dia mau bicara, Pak. Ya, Anda mau ngomong apa? mau ngomong apa kamu? Silakan. Kalau ada yang ingin kamu sampaikan. Ibu Sekar itu sudah menderita seumur hidupnya gara-gara Ibu Rosa. Juno, diam kamu.
Tahu apa kamu? Urusan apa? Tahu apa detail tentang saya sama Sekar? Bawa dia pergi ke kantor polisi. Bawa dia. Lepasin! Cara sembarangan. Saya akan melaporkan Juno. Bukan hanya untuk kasus penyusupan ke dalam rumah, tapi juga melaporkan semua kejahatan yang selama ini telah dia lakukan. Saya membutuhkan saksi untuk memperkuat laporan ini. Dan saksi itu adalah Devan. Saya mau memberikan amplop ini, Tante. Amplop ini berisi foto-foto, berkas-berkas, ada flash disk juga. Isinya ada video, ada rekaman perbincangan antara Arumi dan Juno. Intinya adalah semua bukti-bukti kejahatan Arumi dan Juno yang telah mereka lakukan selama ini. Dan dengan bukti-bukti ini akan memudahkan Tante untuk segera menyeret mereka masuk ke dalam penjara. Dan saya sendiri pun bersedia apabila Tante mau melaporkan saya ke polisi. Dengan ditangkapnya Arumi dan juga Juno, itu artinya Devan juga sebentar lagi akan ditahan oleh polisi. Akankah kebahagiaan aku bersama Elsa bisa terulang kembali? Ya Allah, kenapa malam ini perasaan saya tidak enak? Rasanya saya seperti akan kehilangan Elsa. Assalamualaikum, Tante. Ya, waalaikumsalam Devan. Kamu belum tidur kan? Apa saya mengganggu? Oh, belum, Tante. Kenapa ya? Ini, saya mau memberikan informasi ke kamu kalau Juno sudah berhasil ditangkap. Alhamdulillah. Ketangkap di mana, Tante? Di Pondok Pelita. Jadi, saya juga nggak tahu gimana ceritanya, tapi Juno itu berhasil menyusup ke rumah saya, ke Pondok Pelita. Tapi, ya, instead of doing something, akhirnya bisa berhasil ditangkap oleh orang-orang di rumah sini. Tapi Tante nggak apa-apa? Nggak ada yang terluka kan gara-gara Juno, Tante? Nggak ada. Alhamdulillah semuanya oke, semuanya aman-aman saja. Dan gini, saya perlu menyampaikan sesuatu ke kamu. Karena memang Juno dan Arumi kan sudah tertangkap. Jadi saya membutuhkan seorang saksi untuk memberikan kesaksian tambahan di depan penyidik. Kamu bisa datang ke kantor polisi sekarang? Ada saya di sana. Ini adalah saat-saat terakhir untuk menghirup udara bebas seperti ini. Karena sebentar lagi aku akan menyerahkan diri ke polisi. Halo, Devan. Kamu bersedia kan? Seperti janji kamu ke saya waktu itu untuk menjadi saksi? Iya, Tante. Saya bersedia kok, Tante. Alhamdulillah, syukurlah. Kalau gitu saya tunggu di kantor polisi ya. Thank you, Devan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Elsa, malam ini aku akan penuhi janji aku. Aku siap ditahan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan aku selama ini. Dengan ditangkapnya Juno dan Arumi, kini kamu bisa hidup dengan tenang. Satu hal yang aku ingin kamu tahu, bahwa aku tulus mencintai kamu. Semua ini aku lakukan demi kamu. Devan, maafin Tante ya. Tante tahu pasti sulit sekali untuk kamu. Tapi kamu harus memenuhi janji kamu, janji yang sudah kamu buat sendiri. Bu Rosa, Ren. baik-baik aja, Bu. Ya, saya baik-baik aja, cuman saya barusan telepon Devan. Saya agak kasihan dan sedih. Saya akan minta Devan untuk menjadi saksi. Dan saya takutnya dia akan mendapatkan hukuman juga karena bersekongkol dengan Arumi dan juga Juno. Ya, saya mengerti soal itu, Bu. Tapi mungkin nanti dengan kesaksian kita juga bisa memperingan hukuman terhadap Pak Devan, Pak. Ya, hopefully hukumannya Devan gak terlalu berat karena ya dia telah membantu kita untuk menjadi saksi. Oke, kalau gitu saya telepon Nino dulu ya sebentar.